Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernah ditanyakan dan disampaikan kepada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani itu murid dari siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Murid dari Al-Imam Abu Hanifah, dan beliau Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini gurunya Al-Imam Syafi'i. Pernah ditanyakan dan dikatakan kepada beliau, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, tidakkah engkau berkenan untuk nulis buku yang mengajak kepada kezuhudan, mengajak kepada hati yang bersih, menjaga diri dari yang haram? Maka jawaban Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, muridnya siapa tadi? Muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Gurunya siapa? Gurunya Al-Imam Syafi'i. Jawaban Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimallahu ta'ala, sannaftu kitaban fil buyu'i, aku sudah menulis buku tentang etika bisnis, tentang kaidah, tentang aturan jual beli dalam Islam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa ketika ada usulan supaya nulis buku tentang zuhud, meninggalkan dunia, tentang waspada dari harta yang haram, dijawab oleh Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dengan katakan, saya sudah nulis buku fikih jual beli. Artinya itu sudah mencukupi untuk menggantikan buku tentang kezuhudan. Apa hubungannya? Hubungannya orang yang zuhud itu tidak bisa zuhud tanpa ilmu. Kalau orang itu saya pengen jadi orang yang zuhud, saya pengen jadi orang yang wara, namun tanpa modal ilmu, maka omong kosong. Dan tidak ada zuhud, tidak ada wara, manakala orang itu tidak zuhud dan tidak wara dengan masalah duit. Dan supaya ilmu tentang wara, masalah duit, itu caranya dengan ngaji fikih muamalat. Kalau dalam bahasa sekarang, cara untuk zuhud dalam masalah zuhud dan wara dalam masalah duit itu dengan faham, menguasai, mengamalkan fikih jual beli kalau bahasa klasiknya. Tanpa menguasai hal ini, tidak akan bisa yang namanya zuhud dan wara. Maka orang yang zuhud, orang yang wara adalah orang yang jaga diri dari hal yang haram, dari hal yang subhat, apalagi hal yang haram. Demikian juga orang yang zuhud dan orang yang wara itu jaga diri dari hal yang makruh dalam bisnisnya, dalam profesinya, dalam pekerjaannya, dalam sumber-sumber penghasilannya. Dan itu semua tidak akan bisa terwujud tanpa ilmu. Dan ilmu yang pokok dalam masalah ini adalah ilmu etika bisnis Islam atau hukum bisnis Islam. Yang itu sama dengan, itu bahasa Indonesia untuk fikih muamalat. Nah itu kalau sekarang kan nama prodi, itu di kuliah namanya prodi hukum bisnis Islam. Itu terjemah untuk fikih muamalat. Atau kalau di
masa silam ya biasa disebut dengan sebutan fikih jual beli. Artinya jual beli dan teman-temannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selama satu hari ini ya, dari pagi, siang dan sore kita akan membahas tentang pentingnya ilmu dalam bisnis dan sejumlah hal-hal yang mendasar yang perlu kita pelajari dan kita kaji dalam berkaitan dengan masalah fikih jual beli sebagai hal yang basic dan dasar untuk hukum bisnis Islam. Dan melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ananta sebagai moderator, ini kajian kita supaya lebih semangat, supaya lebih melek. Kalau semisal dari jamaah sekalian itu sudah punya unek-unek kasus yang ingin ditanyakan, ingin dibahas dan ingin didiskusikan, saya persilahkan untuk dituliskan di secari kertas, kemudian disampaikan ke meja. Nanti kita bisa sambil bahas, jadi tidak harus nunggu di belakang di sesi tanya jawab, tapi malah jadi kajian tanya jawab itu malah bisa lebih hidup suasana ngajinya. Maka kalau sudah ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan, nanti kita bahas. Jadi kita belajarnya baik kasus. Nanti setiap pertanyaan nanti akan saya bahas teorinya dulu sedikit, baru kemudian itu jawabannya seperti ini. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, maka saya sampaikan materi yang sudah saya siapkan. Tapi kalau ada pertanyaan, saya akan dahulukan pertanyaan yang sudah ada, karena itu relate dengan hidup teman-teman semua, jamaah sekalian, karena lebih relate, lebih aplikatif, nanti bisa lebih masuk dan bisa lebih menarik untuk diperhatikan. Itu poin penting yang ingin saya sampaikan. Silahkan jika sudah ada pertanyaan segera saja ditulis kalau memang ada, gitu ya. Tidak harus nunggu sesi khusus, sesi tanya jawab. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita perlu belajar fikih muamalah? Kenapa kita perlu belajar hukum bisnis Islam? Kira-kira jawabannya apa? Ini jawaban yang sederhana dari pertanyaan ini. Boleh coba ada yang jawab, silahkan. Monggo Pak. Agar kita terhindar dari perbuatannya. Iya. Berarti di antara alasan kenapa kita penting belajar hukum bisnis Islam, fikih muamalah, supaya bisa menghindari profesi yang haram, supaya bisa menghindari sumber pendapatan yang haram. Karena jika kita tidak punya ilmunya, maka kita bisa terjumus dalam hal yang haram atau memakan hal yang haram tanpa sadar. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita seperti berjalan di kegelapan. Ketika kita berjalan di kegelapan, kita tidak tahu kalau ternyata ada lubang, ternyata ada lubang, karena gelap. Sehingga nanti tanpa sadar kita naik motor, jalanan gelap, motornya juga lampunya mati, terposok pada lubang. Ternyata lubangnya dalam dua gitu. Dan kalau dalam sekali boleh jadi kita jatuh. Ini babak belur. Dan ini gara-gara motornya tidak ada lampunya, penerangan gelap, mendung, lengkap sudah kegelapan. Nah itu gambaran kalau kita berjalan dalam hidup, berbisnis, cari duit, tapi tidak punya fikih, tidak menguasai dasar-dasar, prinsip-prinsip, hal-hal yang basic dalam
rambu-rambu pokok di hukum bisnis Islam atau fikih muamalah. Kita jalannya meraba-raba. Sehingga tadi sebagaimana perkataan ulama yang saya kutip di awal kajian, perkataan siapa tadi? Siapa tadi? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ketika beliau ditanya, kami usul ya Syekh, ya Imam, tulislah buku tentang gimana kiat untuk jaga diri dari hal yang haram. Maka jawaban beliau, saya sudah nulis buku tentang fikih jual beli. Artinya tidak mungkin orang itu bisa wara', jaga diri dari hal yang haram, dari hal yang subhat, apalagi haram, kalau dia tidak paham hukum rambu-rambu dalam hukum bisnis Islam. Kejawabannya tadi nyambung dengan perkataan Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Jadi kalau kita tidak belajar rambu-rambu fikih muamalah, maka kita akan memakan harta yang haram tanpa sadar. Lantas apa dampaknya kalau kita ternyata makan haram tanpa sadar? Ya tentu dampaknya banyak. Di antara dampaknya apa? Ada yang coba jawab? Tidak diterima amal ibadahnya. Oh, ya, jawaban yang tepat sekali. Ya. Jika kita makan harta haram tanpa sadar, maka dampak selanjutnya ibadah tidak diterima. Dalilnya hadis di Arba'in Nawawiyah tentang masalah doa. Ada orang yang terkumpul pada dirinya 4 sebab terkabulnya doa. Berapa sebab? 4 sebab terkabulnya doa. Namun 4 sebab terkabulnya doa ini jadi mejen gara-gara harta haram. Sehingga sebab terkabulnya doa itu adalah harta yang halal. 4 ketemu 1 mejen 4-nya. Ini menunjukkan bahasanya harta haram itu sangat mujarab untuk menyebabkan doa tidak terkabul. Nabi sebutkan yang pertama, orang tersebut musafir. Safar itu sebab terkabulnya doa. Salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang yang bepergian. Setelah itu yang kedua, orang tersebut adalah orang yang berdoa pakai angkat tangan. Dan dianjurkannya berdoa dengan angkat tangan itu hadisnya statusnya mutawatir. Banyak sekali hadis tentang anjuran doa dengan angkat tangan. Di antaranya ada hadis yang ada di kitab Bulughul Maram, innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Istahya min abdihi idza rafa'a yadayhi ayaruddahuma sifran.
Allah itu malu jika hambanya mengangkat kedua telapak tangannya untuk berdoa, ternyata Allah kembalikan dalam keadaan kosong. Orang tersebut berdoa dengan angkat tangan. Kemudian yang ketiga, dia ada badannya saat berdoa, dia tawassul dengan rububiyah Allah. Rabbi, Rabbi gitu. Dan itu doanya para nabi. Dan itu doanya doa Al-Quran. Semua doa Al-Quran itu Rabbi atau enggak Rabbana, kecuali satu saja. Yang pakai Allahumma itu cuma satu. Selain itu semuanya doa itu Rabbi Rabbana. Nah, berdoa dengan rububiyah Allah itu sebab terkabulnya doa. Wahai Rabbku, wahai Rabb kami, Engkaulah yang menciptakan, Engkaulah yang menjaga, Engkaulah yang menghidupkan kami. Maka kami minta bla bla bla. Kemudian itu yang ketiga, pakai tawasul dengan rububiyah, Rabbi Rabbana. Yang keempat, orang ini berdoa dalam keadaan lusuh karena dia safar, pakaiannya ala kadarnya, rambutnya juga nggak sempet terawat, artinya lusuh. Dan di antara sebab berdoa itu berdoa dalam bentuk, dalam keadaan menunjukkan hina dina. Oleh karena itu apalagi di saat-saat yang dibutuhkan. Oleh karena itu kalau sholat hari raya kita dianjurkan memakai pakaian yang bagus, pakaian yang terbaik. Tapi kalau sholat istisqa kebalikannya, dianjurkan memakai pakaian yang sederhana. Karena tujuan utama sholat istisqa doa, bukan mau hari raya seneng-seneng, tapi berdoa. Maka pakaiannya pakaian yang menunjukkan kalau kita itu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu 4 faktor terkabulnya doa. 4 yang mejen gara-gara wa mat'amuhu haram wa malsuhu haram wa ghudhiya bi haram fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, pakaiannya haram, yang masuk ke dalam badannya juga haram, obat yang dia minum haram, atau vaksin yang dia masukkan ke dalam tubuhnya dari materi yang haram, fa'ana yustajabu lahu. Bagaimanakah doanya akan dikabulkan? 4 mejen gara-gara 1, dan 1 itu adalah makanan haram. Dan apakah di sini doa tidak diterima karena memakan harta yang haram? Ya, tidak diterima karena makan harta yang haram. Dan doa di sini adalah contoh, sebagaimana penjelasan di kitab Jami' Ulum wal Hikam, sarah terlengkap untuk Arba'in Nawawiyah. Ini contoh, sehingga yang tertolak itu adalah semua ibadah. Maka dituliskan di sini ibadah tidak diterima, bukan hanya doa. Doa itu contoh, namun ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di salah satu kitab fikih Syafi'iyah, judulnya
kitab, salah satu kitab fikih Syafi'iyah, judulnya Yaqut Nafis, nama kitabnya, itu disampaikan syarat diterimanya amal itu 3. Syarat diterimanya amal berapa? 3. Ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan. Kemudian yang ketiga ditambah makan harta yang halal. Nah, itu syarat diterimanya amal itu 3. Ini kalau disebutkan syarat diterimanya amal itu 2, kurang lengkap sebenarnya. Lengkapnya ada aklul halal, makan harta yang halal. Nah, itu sebab, karena itu adalah sebab diterimanya ya, doa dan berbagai macam amal soleh. Ya, kemudian dampak yang ketiga, kalau kita tidak tahu halal haram, kaidah halal haram dalam profesi, dalam kerja, dalam bisnis, maka dampak yang ketiga, karena kita terjumus makan hal yang haram, maka kata Nabi, man akala di sohtin fannaru aula bihi. Siapa yang makan dari sumber yang haram, fannaru aula bihi, neraka itu yang paling layak untuk dirinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis dari Imam Ahmad, kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Daging yang sumbernya dari sumber yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih utama baginya daripada surga. Artinya tempat yang cocok baginya adalah neraka. Itu karena memakan harta yang haram. Dampaknya ancaman dari Nabi berupa neraka. Sehingga duit itu adalah surga dan neraka kita. Ngambil duit yang halal itu jalan surga, ngambil duit yang haram itu jalan neraka. Maka bagi seorang muslim, bisnis itu bukan hanya untung dan rugi. Untung dan rugi itu kaidah bisnis umum, kaidah bisnis sekuler. Kalau kaidah bisnis Islam ditambahi, bisnismu adalah surga atau nerakamu. Ya, bisnismu untung atau rugimu. Nah, ya, kalau muslim tambah satu lagi, bisnismu surga ataukah nerakamu. Ya, kita tidak boleh main-main. Seorang muslim yang cinta dengan dirinya, sayang dengan dirinya, tidak boleh main-main dalam masalah duit, tidak boleh meremehkan dalam masalah harta, tidak boleh ngentengki dalam masalah harta. Itu orang yang sayang dirinya, sayang keluarganya. Sayang dirinya, sayang keluarganya. Dia tidak akan meremehkan masalah ini. Dia tidak akan mengentengki masalah bab ini, namun menilai ini masalah besar. Sebagaimana pesan istri solihah di masa salaf, kalau ngantar suaminya pergi kerja, itu istri akan berpesan, pulanglah dengan membawa harta yang halal, karena kami itu bisa sabar dengan sakitnya lapar, namun kami tidak bisa sabar dengan deritanya neraka. Itu nasihat istri salihah di masa salaf kepada suaminya ketika berangkat kerja. Ini masalah besar.
Kalau cinta diri, cinta keluarga, pulang untuk istri, untuk diri, untuk istri dan anak, harta yang halal. Kalau tidak sayang, kalau pulang bawa harta yang banyak namun haram, itu hakikatnya suami yang tidak cinta sama keluarganya. Sehingga kita bisa lengkapi, sehingga kemudian kita lengkapi dengan apa manfaat kita belajar, tahu, menguasai kaidah halal haram, kaidah dalam bisnis Islam. Maka manfaatnya belajar materi ini, materi kita hari ini, itu adalah tanda bukti kita itu cinta diri kita dan cinta keluarga, cinta anak istri. Itu materi hari ini, itu bukti kita cinta keluarga, cinta anak istri, cinta yang sejati, bukan hanya cinta yang manis di bibir, namun cinta yang sejati. Kita ingin mereka selamat dari neraka, kita pengen diri kita, anak istri selamat dari neraka, kita pengen diri kita, anak istri kita masuk surga. Itu caranya adalah memakan, menghindari yang haram, mengambil yang halal. Dan untuk itu kita perlu senter, kita perlu cahaya untuk menerangi duit. Duitnya di senter. Kalau pakai bank untuk tes palsu dan tidak, itu pakai apa? Nah, perlu semacam sinar kan dia. Nah, ini pakai sinar, namun sinarnya itu ngetes, bukan hanya palsu dan tidak, namun dites ini. Oh, ini surga dan neraka tidak. Ini gambar dua cowok yang menarik itu. Nah, yang ada di duit itu, duit 100.000, kan dua cowok ya. Itu dua cowok keren yang dirindukan oleh banyak orang itu. Gambar cowok yang dinantikan oleh semua orang itu. Itu gambar cowok di duit 100.000 gitu. Nah, itu perlu dikasih sinari laser, ini nanti halal ataukah haram, ini ngantarkan ke surga ataukah ngantarkan ke neraka. Perlu senter kita, perlu sinar. Nah, sinarnya itu materi yang kita bahas pagi hari ini, siang hari ini. Maka ini bukti kalau kita cinta sama keluarga, cinta sama istri, cinta sama anak. Kalau nggak mau belajar ini, seorang itu statusnya suami, statusnya ayah, tapi nggak mau belajar rambu-rambu bisnis Islam, itu cintanya sama istri sama anaknya itu cinta bohong, itu cinta palsu, cinta imitasi dan bukan cinta yang sejati. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah doa mustajab. Di antara ada orang-orang di tengah-tengah kaum muslimin itu, ada orang-orang yang kondang mustajab doanya. Di antara sahabat itu ada sahabat yang terkenal doanya mustajab. Siapa beliau? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kondang sebagai orang yang doanya mustajab. Jadi doa terkenal sebagai orang yang doanya mustajab
itu tidak semua orang soleh rajin ibadah, terkenal tekun ibadahnya, itu tidak mesti otomatis wah ini mustajab doanya. Sahabat yang demikian banyak saja yang kondang doanya mustajab tidak banyak. Yang kondang doanya mustajab itu tidak banyak, hanya beberapa sahabat saja, padahal semua mereka orang soleh. Jadi kalau mau minta didoakan, itu semestinya tidak semua orang yang kayaknya orang soleh, tidak semua orang yang wah ustadz kiai, wah itu jadi tempat untuk minta doa dan minta didoakan. Itu harusnya kiai khusus, ustadz khusus, atau orang khusus, orang soleh khusus, terkena doanya mustajab. Nah, di antara sahabat yang segelintir yang terkenal doanya mustajab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sebabnya adalah karena beliau adalah orang yang sangat teliti dalam masalah halal haramnya harta. Nabi pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Atib mat'amaka takun mustajab da'wati." Hei Sa'ad bin Abi Waqqas, thayyibkan makananmu, mustajab doa. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hal yang spesial dalam agama kita, hal yang terpuji itu adalah memiliki hati yang lembut. Memiliki hati yang lembut itu satu hal yang semestinya kita harapkan. Di antara label yang jelek itu adalah hatinya keras membatu. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Ditanyakan kepada siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad itu biasanya Imam Ahmad bin Hambal. Perlu diketahui, Hambal itu nama kakeknya. Imam Ahmad bin Hambal. Jangan dikira Hambal itu nama bapak. Hambal itu nama kakek. Jadi malah kelompatan bapaknya itu, sering kelompatan, tidak disebut nama bapaknya siapa. Imam Ahmad itu ada yang coba jawab? Ustaz Imran? Nah? Nama bapaknya itu Muhammad. Jadi beliau itu Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Tapi terkenalnya, kondangnya ke kakek. Berarti seperti itu boleh saja. Dia terkenal bin Fulan, tapi itu kakeknya. Dan itu nggak salah. Boleh-boleh saja. Imam Ahmad bin Hambal rahimallahu ta'ala pernah ditanya, wahai imam, wahai syekh, gimana supaya kiat efektif, supaya saya punya hati yang lembut? Jawaban Imam Ahmad, aklul halali. Halal, pastikan halal makanan. Pastikan halal makanan. Jadi kata Imam Ahmad, di antara hal yang pokok bikin hati itu lembut itu manakala makanannya makanan yang halal.
Di antara contoh praktisnya ya manakala kalau setiap kali ngutang ya bayar gitu. Kalau ngutang nggak bayar ya, yang dimakan nggak halal, hatinya jadi keras membatu, dablek, nah, seenake sakarepe. Itu diingatkan dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi tidak melembutkannya. Boleh jadi rajin pengajian namun tidak masuk ke hatinya, ya cuma masuk ke telinganya, nggak sampai hati karena hatinya keras. Ya boleh jadi rajin pengajian, tapi ternyata rajin pengajian dan rajin juga utang nggak bayar. Kok bisa? Hatinya keras. Jadi cuma masuk ke telinganya, nggak turun ke hatinya. Dengan mengerti, dengan menguasai rambu-rambu hukum bisnis Islam atau fikih muamalah atau fikih jual beli, seorang itu akan berarti itu jalan yang benar agar kita dapat label yang istimewa, spesial. Semua kita ingin punya hati yang lembut. Ya tanpa itu ya, karena makan yang haram itu sebab hati yang mengeras. Ya, kita coba untuk merespon beberapa kasus yang sudah diajukan. Ini bisa panjang nggak Pak ya? Kalau bisa, kayaknya bisa lebih fleksibel. Ya, cukup. Tes. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada kasus pertanyaan tentang hukum merekrut karyawan dari perusahaan lain yang menjadi kompetitor dengan iming-iming tunjangan yang lebih besar dibanding yang dia terima dari perusahaan kompetitor. Bisa bantu hapus. Ya, berkaitan dengan hal ini kita jumpai ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang isinya Nabi melarang untuk al-bai' ala bai'i akhihi,
Ya, menyerobot transaksi jual beli orang lain. Ya, menyerobot transaksi menjual atau transaksi membeli yang dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana Nabi melarang menyerobot perempuan yang sudah dilamar orang lain. Maka kita jumpai ya, larangannya adalah di bahasa Arab ini kalau di bahasa Arabnya al-bai'u ala bai'i akhihi, di hadisnya, redaksi hadisnya, menyerobot transaksi menjual atau transaksi membeli yang dilakukan oleh orang lain. Baik di sini artinya bisa gimana cara menyerobot transaksi menjual? Penyerobotan transaksi menjual itu terjadi pada manakala datang kepada pembeli. Nah, itu namanya menyerobot transaksi menjual yang dilakukan oleh orang lain. Itu didatangilah pembeli, kemudian diiming-imingi, ya, kamu batalkan saja transaksimu dengan orang itu. Ini, saya akan jual kepadamu barang yang sama dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga yang sama tapi dapat barang yang lebih bagus. Ini barang yang lebih bagus. Nah, itu yang didatangi pembeli. Nah, maka ini namanya menyerobot transaksi menjual. Kemudian yang kedua, menyerobot transaksi membeli. Berarti yang didatangi siapa? Yang didatangi penjual. Maka penjualnya yang ditemui, kemudian dikompori, batalkan penjualanmu kepada dia. Setelah batal, barang kamu tarik, saya akan beli barangmu dengan harga 2 kali lipat. Dengan harga 2 kali lipat. Batalkan, nanti tak beli dengan harga yang lebih mahal. Kamu kan pengen untung lebih gede kan? Saya siap. Tapi barangmu, jadi dibatalkan. Ini namanya menyerobot transaksi membeli yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Kemudian kalau redaksi hadisnya itu masalah jual beli, transaksi menjual, transaksi membeli. Nah, kemudian perlu diketahui kalau akad, ya, dalam hukum bisnis Islam itu akad atau transaksi itu ada 3 kategori. Ada akad, kurang lebih akad bisnis yang sifatnya
Jadi akad atau transaksi itu di hukum fikih, hukum bisnis Islam ada berapa? Ada 3. Mungkin bapak-bapak bisa lebih dekat ke sini, geser ke sini karena papan tulisnya di sini. Dan mendekat juga lebih bagus gitu. Ini ada akad bisnis. Akad bisnis itu sifatnya tukar menukar. Ya. Secara umum ya bisa kita katakan akad jual lah. Supaya lebih gampang. Ya, akad bisnis itu secara umum ada 2 macam. Jual barang, jual jasa. Kalau kita itu kerja, jadi karyawan, kita jadi karyawan, kerja di satu kantor, kita itu jual apa? Jasa. Jual tenaga, itu jual jasa. Kemudian ada akad sosial, sedekah, wakaf, hadiah, itu sosial, nggak ada untungnya. Untungnya untung akhirat. Yeah. Kalau hadiah itu cari untung dunia, namanya suap jadinya. Namanya jadi suap. Kemudian akad pengamanan, penjaminan, gadai, terus akad ya, penjaminan utang. Ini ada orang yang menjamin utangnya seseorang, ini akad penjaminan. Ya, meskipun hadis larangan menyerobot, menjual atau membeli itu cuma berkaitan dengan jual beli, namun bisa dilebarkan di ini akad bisnis. Kalau jual beli itu kan jual barang, nah, maka dilebarkan ke sini jual jasa. Sebagaimana dilarang menyerobot akad jual barang atau jual beli barang, demikian juga terlarang dan haram menyerobot akad jual beli jasa. Sehingga jawaban untuk kasus yang tadi kita bahas, merekrut karyawan perusahaan kompetitor, itu hukumnya haram. Karena itu bagian dari menyerobot transaksi jual jasa. Gitu beli? Tes. Maka karyawan satu perusahaan didekati kemudian dikompor-kompori. Ini misalnya banyak di usaha kuliner, dan chef yang wah masaknya pintar, nah, itu ditanya, kamu di restoran itu gajinya berapa? Wah, 3 juta per bulan. Wah, kamu tuh pintar, ahli, masakanmu bagus, cuma dikasih 3 juta sama bosmu.
itu kemurahan itu kemurahan. Kerja sama saya saja, saya gaji kamu 5 juta per bulan di tempat saya. Resign saja kamu dari tempat kerjamu, pindah ke tempat saya, ikut saya, 5 juta per bulan. Nah, ini masuk dalam larangan ini, karena ini sama-sama akad bisnis, akad cari keuntungan. Jadi hukumnya haram. Ya, demikian juga misalnya ada usaha kos-kosan, misalnya diprovokasi, kos di situ, saya kos, mahasiswa kos di situ, kamu kos di situ berapa harganya, berapa biayanya, sekian per bulan, 500.000 per bulan, apa dapat fasilitasnya apa, ini. Pindah saja ke tempat kos-kosan saya, itu 500.000 per bulan di tempat saya. Oh, sudah dapat ini. Kamu cuma dapat 5 fasilitas kan? Oh, di tempat saya 8 fasilitas, tambah ini. Itu sama hukumnya, perbuatan yang haram. Itu boleh jadi termasuk juga dalam hal ini nyerobot calon murid. Nah, sudah daftar di satu sekolah dan didatangi. Wah, jangan sekolah di sana, sekolah saja di tempat saya. Alasannya begini. Nah, itu masuk dalam hal ini. Al-bai' ala bai'i akhihi, mencoba transaksi jual beli orang lain. Tapi perlu diketahui, yang haram itu mencoba, artinya ada provokasi. Ada orang yang berpendapat, ada orang yang punya paham bahwasanya seorang itu ada sesek ustad, kata orang ya bahasa sekarang, sesek ustad, seseorang jadi sesek ustad, yang berpendapat kalau tidak boleh melamar pekerjaan di satu perusahaan kecuali setelah resign dari perusahaan lama. Kemudian alasannya pakai hadis larangan menyerobot jual beli orang lain. Nah, ini tidak tepat. Tidak tepat. Apakah di situ ada penyerobotan? Seandainya orang itu sudah apply ke perusahaan lain dalam keadaan dia masih di perusahaan lamanya, nah, tidak ada di situ tindakan menyerobot. Ya, boleh-boleh saja. Asalkan misalnya waktu untuk perusahaan itu misalnya ujian tesnya dan wawancaranya tidak mengganggu perusahaan lama, tidak akan terjadi kezaliman. Jadi sana tes kerjanya hari Ahad, di sini di tempat kerja yang lama hari Ahad dia libur, ya tidak masalah. Baru bermasalah manakala ini mau rencana resign di perusahaan ini, namun tesnya misalnya di hari kerja. Di hari kerja, nah, dia pakai hari kerja untuk tes di tempat yang lain, maka ada hal yang bermasalah, ada unsur hal yang haram, karena dia sudah ketika orang itu kerja di satu perusahaan, di satu tempat kerja, boleh jadi perusahaan, boleh jadi yayasan, boleh jadi yang lain, maka di jam kerja itu waktunya sudah dia jual, sudah tidak lagi jadi miliknya, tapi miliknya kantor, miliknya tempat kerja. Dia tidak boleh seenaknya maka itu untuk kepentingan pribadinya. Tapi kalau
ini tes di perusahaan ini itu di jam yang tidak ganggu kerja, adakah unsur yang terlarang di sini? Tidak ada. Apakah termasuk menyerobot? Nah, tidak menyerobot. Di mana letak menyerobotnya? Apakah kemudian zalim sama perusahaan yang perusahaan lamanya, tempat kerja lamanya? Nah, tidak. Zalim itu kalau jam kerja, hari kerja di sini dia pakai untuk tes, untuk ini, nah itu baru zalim. Sehingga hal itu tidak masalah. Kemudian ada kasus apakah membeli emas di perusahaan yang serah terima emasnya berbeda petugas tapi masih satu tempat dan waktu termasuk hal yang terlarang. Ya, berkaitan dengan jual beli emas, ketentuan untuk jual beli emas, maka kita bahas namanya benda ribawi atau komoditas ribawi. Jadi komoditas itu komoditas itu ada dua macam. Barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan itu ada dua macam. Ada namanya komoditas ribawi, benda ribawi. Dan ada komoditas atau benda non ribawi. Nah, aturan ketat itu hanya ada pada benda ribawi. Benda ribawi dalam fikih Islam itu terbagi dua. Kelompok satu itu isinya tiga. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Kelompok dua kalau pakai standar Syafi'iyah, semua yang dimakan. Kalau saya terjemahkan makanan sepertinya kurang mewakili ya. Makanan dengan semua yang dimakan itu beda. Makanan itu bagian dari yang dimakan. Jadi kalau minyak goreng itu makanan bukan kalau dalam bahasa Indonesia? Bukan. Hah? Bukan kan? Tapi dia dimakan. Ketika antum makan bakwan, itu yang dimakan itu minyak goreng dan bakwan. Maka minyak goreng itu dimakan. Secara fikih dia dimakan.
Dia bukan makanan, tapi dia dimakan. Gak mungkin kan bakwan itu antum pisahkan antara Hah? Kan nggak bisa kan? Meskipun ditiriskan ada nggak? Masih ada nggak itu apa? Minyaknya nempel kan? Ditiriskan sekering-keringnya masih ada nggak minyak goreng nempel di gorengan, di tempe goreng, di tahu goreng? Masih nggak? Masih. Kalau kita sebut kecap itu makanan bukan? Di bahasa Indonesia masuk makanan? Dimakan tidak? Dimakan. Berarti beda ya, makanan sama yang dimakan kan beda ya. Saus itu makanan bukan? Kalau kita nyebutnya dalam bahasa keseharian, bukan makanan kan? Nah, tapi apakah dia dimakan? Dimakan. Maka dia bukan makanan tapi dimakan. Nah, kelompok yang ketiga itu bukan makanan ya, tapi yang dimakan. Yang dimakan. Maka di sini ada beras, ada jagung, gandum, roti, garam. Garam itu makanan nggak di bahasa Indonesia? Bukan. Tapi dimakan nggak? Dimakan. Maka di sini ada garam, minyak goreng, ada kecap, ada saus, pasir. Hah? Pasir. Kerupuk pakai pasir. Niat banget. Kita makan kerupuk. Dia pasirnya dibuang, masa pasirnya dimakan. Nah, ini yang dimakan. Ini yang dimakan, semua yang dimakan menurut Syafi'iyah benda ribawi. Itulah ukurnya yang dimakan. Nah, kalau kemudian benda ribawi itu nanti ada 2 atau 3 ketentuan. Ketentuan yang pertama, dia dipertukarkan dengan dirinya. Dia dipertukarkan dengan dirinya atau sejenis dengannya, emas dengan emas, perak dengan perak, uang rupiah dengan rupiah, real dengan real, dolar dengan dolar, kecap dengan kecap, minyak goreng dengan minyak goreng, saus dengan saus, beras dengan beras, jagung dengan jagung. Maka berlaku padanya 2 ketentuan. Selesai di tempat transaksi, pertukarannya selesai di tempat transaksi, tidak ada yang nanti, kemudian sama takarannya atau sama timbangannya meskipun beda kualitasnya. Misalnya ada minyak goreng, minyak kelapa sama minyak goreng sawit, lebih mahal mana? Kelapa lebih mahal. Nanti yang sawit itu nanti bertingkat-tingkat nggak? Bimoli, terus apa-apa, ya. Nah, atau juah, itu sama-sama sawit kan? Ya. Kemasan sama-sama sawit nanti bertingkat-tingkat itu. Ada bimoli, ada juah misalnya. Nah, itu semua minyak goreng itu satu jenis. Ketika minyak goreng kelapa ditukar dengan minyak curah, ya karena sama-sama minyak, ya harus selesai di tempat. Ini
kita pakai misalnya ukurannya pakai liter atau pakai bimoli itu? Liter. Sama-sama 1 liter. Ini 1 liter, minyak kelapanya 1 liter, ini curahnya 1 liter. Kualitas tidak dilihat. Tutup mata kualitas. Terus selesai pertukarannya, selesai di tempat transaksi. Itu kalau dengan jenisnya, sesama jenis. Yang kedua, ya, beda jenis tapi satu kelompok. Ya. Beda jenis namun satu kelompok. Emas sama perak. Ya. Garam sama beras. Kecap sama saus. Itu kan masih satu kelompok, tapi beda jenis. Beras sama jagung. Nah, maka ini ketentuannya kan ada A sama B. Kalau yang di sini ini harus dua-duanya A B. Kalau yang ini cukup A saja, tanpa perlu B. Cukup A saja tanpa perlu B. Maka misalnya beras sama jagung. Nih, beras sama jagung itu kalau mau ditukar, dibarter boleh. Takarannya boleh beda. Beras misalnya 2 kilo dapat jagung 5 kilo, agak apa-apa, itu boleh. Tapi yang harus dipenuhi adalah ketentuan A, yaitu selesai di tempat transaksi. Ya. Beras berapa tadi? 2 kilonya diserahkan, jagung 5 kilo diserahkan. Ya, emas sama perak atau emas sama uang itu beda jenis namun satu kelompok. Ya, beda tidak apa-apa, beda tidak apa-apa, tapi selesai di tempat. Emasnya diserahkan, peraknya diserahkan. Emasnya diserahkan, duitnya diserahkan, selesai di tempat. Kemudian kalau yang ketiga, beda kelompok. Tapi masih benar ribawi. Tapi beda kelompok. Kan ada 2, kelompok A, kelompok 1 sama kelompok 2. Kalau beda kelompok, A dan B tidak berlaku. A dan B tidak berlaku. Dua-duanya tidak berlaku. Ya, beda kelompok, A dan B tidak berlaku. Jadi misalnya uang sama beras, uang sama jagung, maka nggak dilihat timbangan takaran, nggak dilihat. Terus ya uangnya sekarang, berasnya besok, tidak apa-apa. Berasnya sekarang, duitnya besok, ya tidak apa-apa. Karena itu kan beda ribawi. Apa jawabannya? Itu beda kelompok. Itu beda kelompok.
emas sama minyak goreng. Emas ditukar sama minyak goreng. Beli minyak goreng pakai emas misalnya. Ya, emasnya sekarang, minyak goreng satu truknya besok enggak apa-apa. Minyak gorengnya sekarang, emasnya ngasihnya minggu depan, no problem. Loh, kan benda ribawi. Apa jawabannya? Tapi beda kelompok. Ini 3 ketentuan untuk benda ribawi. Gimana kalau bukan benda ribawi? Motor ditukar sama motor. Ya, tukar tambah boleh tidak? Boleh. Karena apa? Karena motor bukan benda ribawi. Mobil ditukar dengan mobil. Nah, ini kemudian ada tukar tambah, ada yang plus tambah duit, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Bukan benda ribawi. Kalau tanah ditukar dengan tanah, namanya di tempat kita apa? Tukar guling. Tanah ditukar dengan tanah, tukar guling, boleh tidak? Tapi tukar tambah tadi, ada tambahnya, boleh. Nah, ini karena di pinggir jalan 1 hektar, maka dapat di belakang 5 hektar, nggak apa-apa. Ya, sebagian orang ketika bahas ini benda ribawi kemudian dikira tukar tambah di semua hal nggak boleh. Ada sebagian yang salah paham, itu ngajinya kurang lengkap. Ngajinya kurang lengkap atau plus ngantuk. Ini bahaya ngantuk pas ngaji. Ketika baru menjelaskan, kan penjelasannya di sini kalau lengkap kan sampai 4 ini. 4 itu non ribawi, non ribawi. Ribawi. Nah, pas nomor 2 sama 1 melek, nah, pas nomor 3 sama 4 ngantuk, nah, hilang dari peredaran. Nah, akhirnya nanti pulang-pulang ribut sama istrinya. Wah, ini kok mau tukar tambah motor, ini kok mau tukar tambah kompor gas. Nggak boleh itu tadi pengajian Ustadz Aris gini-gini. Ah, yang disalahkan Ustadznya itu. Nah, ini gara-gara ngantuk tidur itu nanti Ustadz yang kena imbas nanti. Padahal ternyata gara-gara ngantuk, ya gara-gara penjelasan 3-4-nya ngantuk. Nah, cuma dengar penjelasan poin 1 dan poin 2. Itu bahaya, ngantuk pas pengajian. Nanti yang kena imbas Ustadz pematerinya itu. Nanti yang dilabrak, wah, Ustadz pemateri, masa Ustadz itu Ustadz menyesalkan itu, wah, gitu kan. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan. Beli emas, misalnya, beli emas di satu perusahaan. Kalau emas itu berarti apa ya? Beli emas. Ya, masuk di mana? 1, 2. Beli emas loh. Beli emas itu emas sama apa? Hah? Emas sama uang. Emas sama uang. Emas sama uang berarti masuk di mana? 1, 2, 3, 4. Masuknya di 2. Ya, beda jenis namun masih satu kelompok. Kan beli emas, belinya pakai uang, maka yang terjadi uang sama emas. Kalau uang sama emas berarti beda jenis tapi satu grup, tapi satu kelompok. Maka yang berlaku aturannya hanya A saja, yaitu selesai di tempat. Oleh karena itu yang tepat, beli emas itu tidak boleh kredit. Beli emas itu tidak bisa online. Beli emas itu tidak bisa arisan.
ini semua silang. Beli emas kredit, itu nggak memenuhi ketentuan selesai semuanya di tempat, duitnya diserahkan di tempat tanpa ngangsur, utuh, emasnya juga semuanya diserahkan di tempat. Jual beli emas online, itu juga nggak boleh, karena transfer nanti emasnya dikirim, maka tidak selesai di tempat. Arisan emas itu juga tidak boleh, karena duitnya belum selesai, duitnya tidak utuh diterima. Ini ketika ini selesai di tempat ini, duitnya itu utuh, harus utuh semua, tidak kemudian angsur, itu enggak. Kalau itu 5 juta, ya duit 5 juta itu serahkan di tempat. Caranya transfer atau caranya uang cash fisik tidak masalah, tapi selesai di tempat. Nah, ini jadi tadi ada kasus beli emas di satu perusahaan, maka dia masuk ketentuan nomor 2 yang berlaku adalah A. Nah, ada serah terima di perusahaan yang ada serah terima emasnya, namun beda petugas, masih dalam satu tempat. Ini, jadi cuma geser geser loket. Ini loket A itu bayar, loket B menerima barang. Yang penting satu tempat, asalkan satu tempat, satu ruangan, plus tambah petugasnya enggak, kemudian petugasnya tidak keluar masuk, ya, petugasnya tidak keluar masuk, ya tidak apa-apa. Jadi boleh meskipun beda petugas, cuma loket. Ini loket A bayar, loket B terima barang, orangnya beda tapi lokasinya sama, itu tidak mengapa. Saya berprofesi sebagai tukang servis elektronik. Servisan yang saya terima seringkali tidak terlihat secara zahir, sehingga saya membuat akad biaya dan waktu di awal, baru kemudian saya kerjakan setelah pemilik setuju. Apakah akad ini sah dan halal? Jika ternyata servis tersebut lebih mudah dari perkiraan, apakah akad tersebut sah? Ya, namun sebelumnya ketika melengkapi pembahasan tentang beli emas itu bisa boleh. Beli emas itu bisa boleh. Beli emas online itu bisa boleh dengan syarat, ada satu syarat. Ya. Emas tersebut harus emas yang punya nomor seri
yang tetap. Nomor seri yang tetap. Artinya emas tersebut itu punya, dia cetak emas semuanya ada nomornya, ada nomor urutnya dari produksi awal sampai entah akhirnya kapan. Nah itu ada nomor serinya, dan nomor serinya tidak berubah-ubah, artinya tidak ada yang double. Nah, ya, tidak ada yang double nomor seri, semuanya beda. Nah itu kalau emas itu punya nomor seri, itu bisa diperjualbelikan secara online. Dengan catatan, begitu setelah transfer langsung dikirimi nomor seri, langsung pegang nomor seri. Nah itu nomor seri itu nanti dimanapun di Indonesia ya, kalau nomor seri itu ya itu, gitu. Itu bisa dan boleh online. Tapi kalau tidak ada nomor seri yang baku yang melekat pada diri emas itu, nanti nomornya bisa diganti, nah, misalnya, nah itu tidak boleh. Tapi kalau punya nomor seri baru, kayak mesin itu ada nomor serinya ya, mesin motor misalnya, ya, oh itu. Tapi nggak tahu baku nggak kalau nomornya itu, kalau di dunia mesin. Tapi itu benda bukan ribawi ya. Ini kita bicara benda ribawi seperti emas, itu asal punya nomor seri baku, nah itu boleh online, ya, dibolehkan oleh satu lembaga internasional namanya AAOIV. Itu yang bolehkan, istihad dari AAOIV, lembaga internasional yang membidangi masalah fikih muamalah kontemporer yang ada di Bahrain. Istihad beliau-beliau yang ada di situ boleh kalau punya nomor seri yang baku. Ya, kemudian kita akan bahas, ya gimana Pak? Boleh. Masih emas, ya silahkan. Ada juga pedagang emas online itu menyiasatinya dengan akad wakalah, itu apakah diperbolehkan? Yang pertama. Terus kedua, mungkin kisarannya mewakilinya bisa transaksi langsung di tempat ya. Tapi pada waktu nanti ada kasus buyback, itu ternyata Buyback itu Pak? Emasnya kita yang di sana dijual kembali. Nah itu kita terima uangnya seperti di gerai Antam itu, kalau kita buyback itu uangnya tidak kita terima hari itu juga, tapi akan kalau nggak salah sekitar 3 harian. Nah itu apakah berarti kan tidak terjadi transaksi di lokasi. Iya. Sedangkan kalau kita beli kan bisa langsung dapat emasnya. Tapi kalau giliran buyback kita jual emas, itu uangnya tidak bisa cair langsung. Terus kedua yang tadi online ada sebagian Antam aja. Tapi tetap kita memperhatikan itu tidak sah ya. Iya, tidak sah. Duitnya duit panas. Duitnya duit panas. Mau duit panas, mau duit adem. Ya mau kan. Ya, di Indonesia nggak ada yang larang gitu ya, cuma mau kesadaran pribadi aja. Mau duit panas, hot atau mau adem. Kemudian yang kedua kalau wakalah gitu ya. Ya, wakalah yang dipakai itu cuma akal-akalan saja. Normalnya orang mau tidak wakalah yang nilainya jutaan kepada orang yang tidak dia kenal. Logis enggak? Kecuali temennya gitu. Temennya saja kalau nilainya jutaan ya mikir-mikir ini. Jangan-jangan gitu kan. Ya. Jadi wakalahnya kan cuma pura-pura saja gitu, jadinya. Hakikatnya ya dia itu sama si pembeli, si penjual gitu. Buktinya demikian. Jadi itu sekedar akal-akalan sehingga masih minimal mengganjal dan bermasalah gitu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita akan lanjutkan tadi pertanyaan seputar tukang servis elektronik. Akad dengan tukang servis elektronik itu berarti kita sebagai orang yang mau memperbaiki itu kita akan beli jasa ya. Terjadi transaksi beli jasa. Bahasa Arabnya transaksinya ijarah. Dan orang yang dalam hal ini tukang servis tadi dia statusnya pekerja. Statusnya pekerja. Pekerja dalam bahasa Arab namanya ajir. Ini tulisannya gini. Dan pekerja atau ajir ini ya, berarti ini bahasa Indonesianya di sini pekerja. Nah, ajir itu ada dua macam. Ini pakai agak berbau Arab ya. Ada namanya ajir khas dan ada namanya ajir mustarak. Pekerja itu ada dua macam dalam ketentuan dalam fikih. Pekerja itu ada dua jenis. Pertama ada yang disebut dengan ajir khas. Ajir khas itu adalah orang yang hanya bekerja kepada satu pihak dalam satu waktu. Bekerja kepada satu pihak dalam satu waktu. Kalau ajir mustarak, mustarak itu artinya rame-rame. Ya, mustaraknya itu artinya rame-rame. Kalau khas itu apa ya? Privat ya. Bisa kita katakan demikian terjemahnya. Privat. Dalam satu waktu dia hanya bekerja kepada satu pihak. Itu namanya ajir khas. Mungkin privat ya. Nanti tolong dikoreksi jika ternyata terjemahnya kurang akurat. Ya? Bekerja freelance bebas hanya di satu project ada. Coba nanti saya selesaikan, nanti coba dikoreksi. Kalau ini bekerja mustarak. Mustarak itu rame-rame dalam satu waktu yang sama, dia bisa berakad dengan banyak orang, dengan banyak pihak. Kalau ajir khas itu nanti meliputi karyawan tetap atau karyawan tidak tetap, karyawan kontrak, itu semua ajir khas. Ini ajir khas. Kemudian misalnya kita perlu tukang, kemudian tukang itu kerjanya harian, dia ajir khas. Sehari kamu saya bayar misalnya 100.000. Di waktu itu dia tidak bisa nggarap rumah orang lain, ya kan? Dia cuma bisa nggarap rumah saya atau rumah kita. Itu semua maksudnya ajir khas. Kalau mustarak itu dia bisa berakad dengan banyak pihak dalam satu waktu.
Misalnya laundry, itu tukang laundry itu ajir mustarok. Dia dalam satu waktu, satu hari itu kerja sama banyak pihak. Itu tukang laundry. Atau tadi kita ada pertanyaan tentang nyervis elektronik, itu ajir mustarok. Dalam satu waktu itu dia bisa berakad nerima garapan banyak orang. Dan dia bisa ngerjakan itu. Di sehari itu dia ngerjain punyanya si A, nyicil punyanya si B, ya kemudian nyicil punyanya si C. Bisa dia lakukan demikian. Itu ajir mustarok. Nah, kalau orang itu statusnya ajir itu ajir khas, maka jam kerja berdasarkan kesepakatan jam kerja dia itu telah dia jual kepada orang lain. Maka si ajir ini menjual jam. Dia tidak menjual garapan, tapi menjual jam kerja. Sehingga di ajir khas itu, ya, di ajir khas, asalkan dia sudah menyediakan diri di jam kerja, dia berhak dapat upah meskipun tidak kerja. Misalnya dia kerja di kantor, nggak ada kerjaan, cuma ke kantor itu cuma mainan HP, absen, mainan HP, ngapain, terserah gitu. Selama seminggu ini nggak ada kerjaan, ya cuma ngantor aja. Ya, malah nge-game gitu. Tapi asalkan dia telah menyediakan dirinya di jam kerja, maka selama minggu itu dia tidak gaji buta. Dia tidak gaji buta. Gaji buta itu kalau dia di rumah, nggak masuk kerja. Nah, tapi minta di tanggal itu dia digaji. Nah, itu gaji buta. Kalau dia sudah menyediakan dirinya, ya, dia sudah menyediakan dirinya di jam kerja, karena yang dia jual itu jam dia. Selama jam itu dia tidak ngapa-ngapain, selama itu ada, kecuali hanya untuk kepentingan dia kerja, tempat dia kerja, pihak dia bekerja. Nah, ini tidak disyaratkan harus kerja. Yang penting dia menyediakan dirinya di jam kerja, dia berhak dapat upah. Karena dia ajir khas. Salahnya yang mengerjakan, kenapa nggak dikasih kegiatan? Gitu, yang disalahkan itu. Ya, ada mungkin orang salah paham. Saya sudah masuk kerja tapi nggak ada kegiatan. Wah, saya makan gaji buta ini. Enggak gaji buta dia. Nanti saya gabut ini, gaji buta. Enggak benar. Gaji buta itu kalau dia nggak masuk kerja, tapi tetap digaji dan minta digaji, padahal dia tidak menyediakan dirinya. Nah, maka seperti orang ngerental mobil misalnya. Ngerental mobil perjanjiannya 1 kali 24 jam. Nah, dia cuma memakai 10 jam. Asalkan mobilnya sudah disiapkan sama pihak yang merental ini 24 jam terserah dipakai. Kok ternyata cuma pakai 10 jam, dia tidak bisa komplain. Saya tidak 24 jam makainya, saya cuma pakai 10 jam. Loh, kan itu sudah disediakan di jam yang disepakati.
Salah kamu kenapa nggak pakai? Ya dipakailah muter-muter sampai 24 jam. Sampai pegel sana, kan 24 jam gitu. Salahmu sendiri kenapa cuma makainya 10 jam. Maka yang disalahkan kenapa nggak dimanfaatkan. Tadi kalau nganggur tadi untuk ajir khas tadi yang disalahkan ini sahibul amal namanya, yang punya kerjaan. Ngapain nggak dimanfaatkan? Disuruh dia untuk ngapa proyek apa sesuai dengan perjanjian kerja. Ya, tapi tidak disuruh untuk ngantar anak loh kan. Ini kan untuk ngantar istri, tapi sesuai dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerjanya apa ya, seputaran itu. Ya, dijak rapat kayak atau apa gitu. Nah, jadi itu perlu didudukan untuk pengertian gaji buta dalam fikih Islam. Itu kalau dia tidak menyediakan diri di waktu itu. Sama seperti orang kos-kosan misalnya. Ini kos bayar sudah langsung dibayar 1 tahun. Ya, ternyata libur kuliah 2 bulan. 2 bulan. Nanti minta korting 2 bulan saya nggak pakai kok, gitu kan. Saya pulang kampung, ya nggak bisa. Bukan kamarnya sudah disiapkan, kuncinya sudah diserahkan. Kamu mau pakai nggak kamu pakai, kan dia sudah menyediakan diri. Si kamarnya kan sudah menyediakan diri untuk dipakai dan dimanfaatkan. Salah kamu kenapa tidak manfaatkan? Harusnya jangan pulang kampung, harusnya ditiduri gitu. Salahnya dia gitu. Itu kalau seperti itulah gambaran ajir khas gitu. Kemudian dia dapat kerja di jam dia menyediakan dirinya. Kalau dia menyediakan dirinya, meskipun ternyata realnya tidak kerja, dia tetap berhak atas gaji dan upah. Nah, ketentuan khusus untuk ajir khas, kalau dia merusak barang, dia tidak punya kewajiban untuk mengganti, kecuali kalau dia teledor. Itu kalau ajir itu ajir khas. Tadi contoh ajir khas saya contohkan tukang kerja, tukang harian kerja, memperbaiki genteng yang bocor. Ya, dia perlu masang, naruh 10 genteng baru, ngambil genteng lama dan masang 10 misalnya. Ya, kemudian, nah ketika genteng yang baru yang disiapkan oleh yang punya rumah untuk mengganti itu pecah di tangan tukang ini, wajibkah dia ganti? Maka dilihat, nggak langsung tidak, dilihat teledor tidak dia. Nah, teledor ataukah tidak? Kalau dia melempar genteng itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedural, gimana mindah genteng dari bawah ke atas itu semestinya gimana, wajarnya, budayanya itu gimana. Lah kalau dia kemudian aneh-aneh, neko-neko sama temennya, akhirnya pecah, jatuh, dan dibuktikan dengan CCTV. Oh, kamu neko-neko, maka dia punya kewajiban untuk ganti. Tapi kalau dia sesuai dengan SOP, prosedural, mindah genteng, ternyata prosedur itu sudah dijalani, gentengnya itu jatuh, padahal dia misalnya sudah taruh di tempat yang aman, ternyata melot, jatuh. Itu sudah tempatnya ya semestinya itu aman, wajarnya, tapi ternyata dia tidak coboh naruh genteng itu, jatuh, maka tidak punya kewajiban untuk ganti. PRT itu apa? Ajir khas bukan? PRT itu ajir khas bukan? Ajir khas. Dia ajir khas dia.
Nah, ketika dia cuci piring, misalnya ada piring pecah, apakah PRT ini wajib ganti, potong gaji, ataukah tidak? Ini tidak, kita tidak bicarakan misalnya bosnya, majikannya udahlah dimaafkan. Ini lain bab. Kalau misalnya wajib ganti, namun ternyata bosnya memaafkan, kan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan seharusnya ganti. Apakah kemudian ketika PRT itu nyuci piring, dia mecahkan piring itu wajib ganti? Dilihat. Kalau ajir khas dilihat. Coboh tidak, SOP tidak, semestinya tidak. Dia naruh piringnya di mana itu? Nah, misalnya, naruhnya di pinggir, wah gini ya, nimblik gitu. Akhirnya kesenggol, nah, kledo, wajib ganti. Tapi kalau dia taruh di tempat yang semestinya, ternyata tiba-tiba ada kucing loncat, nah, dia kaget, terus begini akhirnya kesenggol, ya, bukan karena kesalahan dia, kecerobohan dia, nah itu ya, dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Lain halnya dengan ajir mustarok. Kalau ajir mustarok itu yang dijual adalah selesainya pekerjaan, tidak waktu yang dia jual. Jadi saya contohkan dengan servis elektronik, laundry, apalagi Pak, dibantu? Hah? Oh, bengkel, apalagi ajir mustarok? Bengkel motor, bengkel mobil, apalagi? Hah? Las. Atau kemudian desainer, orang kerja desainer, dia nerima desain dari beberapa pihak dalam satu waktu gitu. Nih, orang yang kerja editing video, itu ajir mustarok, dia terima orderan dari beberapa pihak, dia freelance, nggak kerja sama siapa-siapa, jadi editor video, dia bisa nerima. Tapi kalau dia ikut satu perusahaan, ajir khas, ya, penjahit, nah itu ajir mustarok. Ya, yang dijual apa? Yang dijual adalah selesainya proyek, ketuntasan proyek, itu yang dijual, bukan waktu. Kalau waktu ya sesuai dengan perjanjian. Kalau waktunya sesuai dengan perjanjian. Yang penting berdasarkan perjanjian seminggu selesai gitu. Mau dia kerjakan pagi, siang, sore, malam, menjelang subuh, habis subuh, terserah dia. Yang penting selesai. Dijanjikan seminggu, realnya cuma dia kerjakan sehari. Sehari sebelum seminggu, baru dia garap, tidak masalah. Karena dia ajir mustarok. Yang penting di tanggal yang diwaktukan, udah selesai. Nah, itu ajir mustarok. Yang dia jual adalah ketuntasan proyek. Nah, konsekuensinya kalau ada barang yang rusak, wajib ganti apapun alasannya. Saya nggak teledor, sudah semestinya, tapi rusak gitu. Ini laundry, saya itu sudah nyetrika beneran, ternyata kecoes. Nah, itu nggak sengaja, saya nggak sengaja. Mau sengaja, mau nggak sengaja, ganti. Mau sengaja, mau nggak sengaja, ganti. Itu kalau dia merusakkan properti berkaitan dengan pekerjaan dan proyek yang harus dia selesaikan. Itu tidak dilihat ada sengaja, tidak sengaja, sesuai SOP atau tidak sesuai SOP. Buh sakarepmu, wajib ganti. Kalau dia ajir mustarok. Gitu. Kemudian di kasus ini tadi di kasus
pekerja servis elektronik tadi. Nah, kemudian ini kan ijarah ya, ijarah. Maka ini kan transaksinya ijarah. Ya, di transaksi ijarah itu yang paling termasuk yang paling pokok adalah kejelasan upah, nominal upah yang semestinya ada di awal akad. Jadi harus belak-belakan, tidak kemudian wah nggak enak karena temen gitu, nggak enak karena ustadznya gitu. Ini rumah ustadznya perlu ganti genteng, kemudian manggil jamaahnya yang ya, tukang seperti itu, terus ya tidak boleh. Ini kerjain ini berapa biayanya? Seikhlasnya Ustadz. Anda boleh demikian. Kalau tidak ada kejelasan upahnya seikhlasnya atau semacam itu, nanti statusnya ya tidak sah. Statusnya tidak sah. Dan melakukan akad yang tidak sah itu dosa. Sengaja melakukan akad yang tidak sah itu dosa. Di sini ada dosa. Dosanya apa? Sengaja melakukan akad tidak sah. Meskipun dari sisi ini, terus gimana kalau akad ijarahnya tidak sah? Tadi biaya memperbaiki genteng, ya, seikhlasnya Ustadz sajalah. Gak ada kejelasan di awal. Ya, nanti namanya dia berhak untuk mendapatkan ya, upah patut dengan standar budaya. Oh, budaya di situ tukang itu sehari berapa? 100.000. Ya, nanti dia berhak dapat ini. Tapi ustadznya dosa. Ustadznya dan tukangnya dosa. Dapat duit plus dapat dosa. Dia tetap berhak dapat duit, yaitu upah patut, tapi dosa. Ya. Tidak ada kejelasan upah, itu bikin tidak sah. Ya. Tidak ada kejelasan upah, itu bikin tidak sah. Harus ada kejelasan upah.